Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Seperti biasanya di sore hari ini saya Susi Setiawati akan membahas salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor konstruksi yaitu PT PP Persero Tbk atau dengan kode emiten PT PP yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Februari 2010 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp560 per lembar saham. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, lebih baik kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini PT PP bergerak di harga berapa. Untuk PT PP hari ini bergerak di harga 585 atau naik 30 poin atau naik sekitar 5,41%. Nih masih menghijau nih. Karena pasarnya belum tutup, kita bisa cek lagi nanti pada perdagangan pukul 4 sore apakah kembali menghijau atau ditutup merah. Lalu bagaimana dengan bisnis dari PT PP? Untuk bisnisnya sendiri PT PP bergerak di sektor konstruksi yaitu jasa konstruksi, kemudian juga ada properti, real estate, dan juga investasi di energi dan juga di infrastruktur. Kalau bisa lihat di samping saya, ini adalah beberapa jenis bisnis yang dijalankan oleh PT PP. Di mana yang pertama ini ada jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksinya sendiri ada general kontraktor yang di dalamnya ini ada pembangunan gedung, kemudian sipil atau infrastruktur, dan juga ada bisnis konstruksi nih di mana spesialis plan dan juga equipment. Kemudian juga ada investasi di mana dia bergerak di investasi di 3 bidang yaitu bidang properti, infrastruktur, dan juga energi. Nah, kita juga bisa mengintip bagaimana pertumbuhan laba dari PT PP. Ya, PT PP kemarin sudah merilis laporan keuangan hingga Desember 2022 kalau kita bisa melihatnya pada Desember 2022 yaitu di mana laba bersih tahun berjalannya itu naik sekitar 1%. Dan untuk laba sendiri kita bisa melihatnya sebelumnya di tahun 2021 itu berada di Rp361 miliar dan di tahun 2022 itu naik menjadi Rp366 miliar atau naik sekitar 1,3%. Nah, untuk peningkatan laba sendiri ini berasal dari peningkatan pendapatan nih. Kalau kita bisa melihat pendapatan sendiri dari PT PP sebelumnya tahun 2021 ini 16,76 triliun dan meningkat di tahun 2022 menjadi 18,92 triliun rupiah. Nah, untuk pendapatan ini berasal dari ada jasa konstruksi, kemudian realty, properti, dan juga energi serta persewaan peralatan. Nah, kita juga bisa melihat dari hutang dan juga ekuitas dari PT PP. Ya, di sini ada hutang dan juga modal dari PT PP. Kalau kita bisa melihat secara hutang jangka pendek atau liabilitas jangka pendeknya ini justru menurun nih di tahun 2022. Di mana tahun 2021 sebelumnya berada di 30,14 triliun dan di tahun 2022 ini menurun menjadi 26,73 triliun rupiah. Nah, penurunan dari hutang jangka pendek PT PP ini berasal dari penurunan atau pembayaran dari hutang pihak berelasi, kemudian juga ada hutang bank pihak ketiga dan juga ada hutang obligasi. Jadi pelunasan ketiga hutang itu yang memang berefek pada pengurangan hutang jangka pendek terhadap PT PP. Nah, kita juga bisa melihat secara liabilitas jangka panjang atau hutang jangka panjang dari PT PP. Kalau kita melihatnya di tahun 2022 ini justru meningkat dibandingkan dari periode sebelumnya, di mana tahun 2021 sebesar 11,09 triliun dan di tahun 2022 hutang jangka panjang ini meningkat menjadi 16,02 triliun rupiah. Nah, peningkatan dari hutang jangka panjang PT PP sendiri berasal dari peningkatan hutang nih, peningkatan hutang usaha, kemudian hutang bank dari pihak ketiga dan berelasi, dan juga ada uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen yang memang berefek pada total hutang PT PP ini kembali meningkat, yaitu sebelumnya sekitar 41,24 triliun menjadi 42,76 triliun rupiah. Dan juga secara ekuitas ini naik sedikit atau dari 14,33 triliun menjadi 14,82 triliun. Namun untuk peningkatan ekuitas sendiri memang tidak begitu signifikan ya. Nah, kita juga bisa mengintip nih bagaimana rasio keuangan dari PT PP. Ya, di samping saya ini adalah rasio keuangan dari PT PP. Kalau kita melihat tadi pergerakan harga saham
PTPP hari ini masih berkisar di harga 580 hingga 590 ya. Sedangkan harga kewajarannya sendiri berada di 1.799 atau yang menandakan bahwa harga saham PTPP saat ini nih masih murah atau PBV-nya di bawah 1. Kita bisa melihat PBV-nya berada di 0,31. Kemudian kita juga bisa melihat dari gross profit margin-nya berada di 14,14%. Nah, untuk gross profit margin-nya ini sendiri memang masih cukup kecil ya dari menghasilkan margin atau keuntungan dari selisih pendapatan terhadap beban pokok pendapatannya. Dan kita juga bisa melihat dari menghasilkan laba bersih atau net profit margin-nya di 1,44%. Ini juga termasuk cukup kecil yang menandakan bahwa PTPP ini belum maksimal di dalam menghasilkan profit. Dan kita juga bisa melihat dari return on equity atau ROE-nya sendiri di 2,44%. Yang menandakan juga ROE-nya masih terbilang cukup kecil ya, yang berarti adalah dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya ini juga masih kurang efisien. Dan kita juga bisa mengintip secara aset atau return on assetnya, ROA-nya juga berada di angka yang rendah di 0,47% saja, berarti dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga masih kurang efisien. Dan untuk debt equity ratio-nya memang rata-rata di sektor konstruksi terutama BUMN memang hutangnya atau DIR-nya ini rata-rata besar nih, di atas 100%. Termasuk juga PTPP yang berada di 383,65%. Yang menandakan bahwa total hutangnya justru lebih besar dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih dianggap kurang mampu ya untuk PTPP sendiri. Dan untuk likuiditasnya atau cash rasionya berada di 20,33% saja. Yang menandakan bahwa likuiditasnya cukup kecil sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar atau kas ini masih dibilang juga kurang baik. Nah, kita juga bisa melihat kompetitor dari PTPP. Ya, di sini untuk kompetitornya berasal dari BUMN juga, bisa dilihat di sini ada Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT, kemudian ada Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA, dan yang terakhir Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau dengan kode emiten WG. Kalau kita bisa melihat secara price book value-nya memang rata-rata sektor konstruksi di BUMN memang secara PBV atau harga kewajarannya masih murah karena rata-rata PBV-nya masih di bawah 1. Kita bisa melihat PTPP masih di 0,31, untuk WSKT di 0,65, WIKA di 0,33, dan WG di 0,5. Dan dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya kalau dari 4 emiten tersebut adalah yang paling baik adalah WG nih di 9,72%. Dan PTPP di 1,44%, meskipun angkanya belum maksimal, namun lebih baik dibandingkan dengan WSKT dan juga WIKA yang dimana justru NPM-nya ini negatif ya, dimana WSKT di minus 12,41% dan WIKA di negatif 0,28%. Nah, kenapa nih NPM-nya ini bisa negatif? Ya dikarenakan untuk WSKT dan juga WIKA sendiri masih membukukan kerugian di tahun 2022 sehingga NPM-nya ini masih berada di angka negatif. Kemudian untuk debt equity rasionya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa rata-rata di sektor konstruksi BUMN memang hutangnya ini besar-besar sehingga DIR-nya masih berada di atas 100%. Kita bisa melihat secara DIR-nya untuk PTPP di 383,65%, untuk WSKT di 923,01%, WIKA di 444,13%, dan WG di 113,66%. Jadi rata-rata memang DIR-nya di atas 100% yang menandakan bahwa total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya memang dianggap masih kurang baik dan juga kurang efisien. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana dengan prospek bisnis dari PTPP. Ya, untuk yang pertama di sini ada PTPP per Maret 2023 kemarin itu mencatat perolehan kontrak yaitu senilai sebesar 4,08 triliun. Nah, kontrak baru ini tumbuh sekitar 32,13% dibandingkan periode yang sama yaitu di tahun 2021 yang dimana sebesar 3,09 triliun saja. Dimana memang hingga Maret 2023 kemarin PTPP berhasil mendapatkan beberapa kontrak yang memang didominan dari kontrak pemerintah nih, termasuk untuk pembangunan gedung Kemensesnek dari IKN dan juga ada proyek lainnya yaitu e-sport di Lamongan dan juga sebagainya. Dan yang kedua, sektor konstruksi BUMN memiliki potensi baik nih
dengan sentimen pembangunan ibu kota negara baru nantinya. Di mana juga PT PP memang ikut serta dan kemarin pemerintah justru menaikkan anggaran untuk infrastruktur pada APBN tahun 2023 yang di mana ini juga akan menjadi angin segar untuk sektor-sektor di konstruksi terutama BUMN dan juga semen yang akan mendapatkan dana lalu mengerjakan proyek dan harapannya bisa meningkatkan kinerja dari perseroan sendiri. Dan kita juga bisa melihat pergerakan harga dari PT PP selama beberapa tahun ke belakang. Ya, di mana untuk PT PP sendiri tadi harganya masih under value ya atau murah, tapi kalau kita lihat secara pergerakan harga sejak Agustus 2016 justru PT PP ini mengalami penurunan atau masih berada di area downtrend atau secara major trennya, jadi masih mengalami penurunan harga yang dimana sekarang harganya sudah menyentuh di 580-an ya, dimana tertingginya itu sebelum Agustus 2016 itu berada sekitar 4 ribuan, hampir menyentuh 5 ribuan. Nah, lalu untuk PT PP sendiri ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya, kita bisa melihat adanya pertumbuhan laba dari PT PP, namun untuk tumbuhnya memang cukup tipis, hanya sekitar 1% yang berasal dari peningkatan pendapatan. Namun yang perlu menjadi catatan bagi para calon investor memang hutang di sektor BUMN, terutama di konstruksi memang cukup tinggi, hingga DER-nya juga masih berada di atas 100%. Nah, ini akan masih menjadi PR perseroan agar bisa melunasi hutang-hutangnya agar mampu memaksimalkan profit nih, karena kalau kita lihat secara NPM-nya sendiri hanya berada sekitar 1,4% saja. Dan juga kita bisa melihat hasil dari ekspansi bisnis dari PT PP sendiri dalam mengerjakan proyek IKN yang diharapkannya bisa mendorong kinerjanya di tahun 2023. Meskipun PT PP harganya saat ini sudah terbilang murah, tapi bisa jadi lebih murah lagi nih nantinya karena kita juga bisa belum melihat bagaimana kinerja atau perbaikan dari perseroan sendiri. Sehingga untuk saat ini PT PP memang belum cukup menarik ya. Ya, ini untuk teman-teman ini disclaimer on ya. Jadi walaupun saat ini memang PT PP belum menarik, kita bisa melihat prospeknya nanti di tahun 2023 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Maria.